Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema poligami, hak kewajiban suami istri dan talak. Terdiri dari 3 orang, saya Cahya Marifatul Yahya dan 2 rekan saya, Iftahur Royak dan Rahmat Prahono. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni poligami. Poligami yang sering kita jumpai dalam masyarakat, yakni seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Dalam arti lelaki tersebut itu mempunyai 2 istri, 3 istri, dan 4 istri. Perlu kita ketahui, Nabi dulu juga pernah melakukan berpoligami, yakni dengan memiliki 9 istri. Namun Nabi juga pernah mengungkapkan hadis yang memperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal tersebut dilihat dari ungkapan hadis Nabi yang mana Nabi memberikan keizinan kepada sahabat untuk beristri lebih dari satu. Itu didasarkan pada hadis riwayat At-Tirmizi, di mana dalam hadis tersebut itu diungkapkan bahwa Nabi menyuruh seorang sahabat yang bernama Goilin untuk memilih 4 orang di antara 10 istrinya. Hadis ini menimbulkan kesan bahwasannya Rasul memberikan izin kepada umatnya untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu. Namun dengan atas izin Rasul tersebut bukan berarti seorang laki-laki semena-mena untuk melakukan pernikahan secara melaksanakan pernikahan lebih dari satu istri. Namun poligami itu harus didasari dengan syarat-syarat yang sangat kuat. Antara lain syarat-syaratnya yakni seorang laki-laki atau suami harus berperilaku adil terhadap istri-istrinya. Maksudnya adil di sini adil dalam hal harta, langsung adil dalam perhatian dan waktu. Dan tidak cuma adil, seorang suami juga dilarang untuk menikahi 2 orang wanita yang masih bersaudara. Itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Namun syarat poligami banyak yang tidak menyadari bahwasanya izin dari istri pertama merupakan salah satu syarat-syarat keberhasilan dalam berpoligami. Kalau istri yang pertama itu memperbolehkan, maka dapat dipastikan poligami akan berhasil. Namun kalau istri yang pertama itu tidak memperbolehkan, bisa jadi rumah tangga akan kacau. Di balik syarat-syarat tersebut, yakni yang izin istri yang pertama, juga ada dampak poligami dalam rumah tangga. Kalau ada salah satu yang tidak memberi izin, maka akan berdampak besar pada rumah tangga tersebut. Walaupun poligami dapat memicu perceraian, namun tak sedikit poligami yang berjalan sukses. Maksudnya tidak lancar langgeng lah. Dalam Islam, poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus dari hal-hal yang menyimpang atau seperti berzina, dan juga bisa menjaga kehormatan perempuan dan laki-laki. Namun di luar faktor tersebut, poligami memberikan satu pertanyaan besar bagi para pelakunya. Apakah harus tinggal di dalam satu rumah yang memiliki istri lebih dari satu?
Inilah yang harus dipertimbangkan bagi para lelaki yang memutuskan untuk berpoligami. Setiap pilihan tempat tinggal nantinya akan disertai kelebihan dan kekurangan. Kalau tinggal di dalam satu rumah yang sama dengan beberapa istri, itu mungkin akan mempermudah suami dalam membagi waktu dan perhatiannya kepada istri-istrinya. Dan juga uang belanja yang harus dikeluarkan juga dapat dihemat kalau dalam konteks satu atap ya. Namun suami juga perlu mempertimbangkan perasaan para istri-istrinya. Meskipun selalu terjadi, mungkin dirasa tidak nyaman bagi istri karena seumpama mempunyai dua istri yang kedua pasti dirasa tidak nyaman dan tidak bisa leluasa melakukan tugas sebagai istri dan melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga bagi suaminya. Begitu sedikit dari penjelasan saya tadi dan akan dilanjutkan kepada teman saya. Ya, saya melanjutkan dari rekan kami yaitu Cahya Ma'rifatul Yahya dari tema hak dan kewajiban suami istri. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri yaitu ada dua, yaitu hak kebendaan dan hak yang bukan kebendaan. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ala anna lakum ala nisaikum haqqon wali nisaikum alaikum haqqon. Ketahuilah sungguhnya kalian mempunyai hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus ditunaikan. Hak itu yaitu hak kebendaan atau mahar dan mas kawin. Hak-hak yang bukan kebendaan yaitu menghargai, menghormati dan perilaku yang baik serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang agama dan akhlak maupun ilmu pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, menjaga nama baik seorang istri dalam arti tidak menjelek-jelekan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis seorang istri. Selanjutnya, hak-hak suami. Hak-hak suami itu wajib ditaati oleh istri meskipun suaminya tidak berada di rumah, dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Al-Hakim, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah qala zawjaha qala fa ayun nasi a'dhamu haqqan 'alar rijal qala ummah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang paling besar terhadap hak-haknya perempuan? Rasulullah menjawab, yaitu seorang istri. Dan siapa yang paling besar terhadap hak-hak lelaki? Yaitu ibunya. Selanjutnya, hak memberi pelajaran. Seorang istri ketika bersifat membangkang, maka suaminya harus menasihati dengan sepenuh hati, dalam arti tidak memaksakan. Jika istrinya tidak mau, dalam arti masih membangkang, maka suami boleh memukul tetapi tidak melukainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara rahmatullah. Silahkan. Selanjutnya saya teruskan karena saudara Rahmat belum ada konfirmasinya, yaitu tentang talak dan iddah. Talak
itu adalah berpisahnya antara suami dan istri dengan ucapan-ucapan yang khusus untuk talak, seperti kalau kamu masuk rumah saya talak 3, dan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu an Fatimah binti Qaisin qolat ya Rasulullah inna jauji tolakoni salason wa akhafu ayyaftahama alayya qola fa amaroha fatahawalat, rawahu Muslim. Dari Fatimah berkata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya suamiku telah mentalakku dengan talak 3. Aku takut ada orang yang mendatangiku dan dia disuruh pindah, dan kemudian ia pindah. Dan tolak di sini dibagi menjadi 2, yaitu tolak roj'i dan tolak bain. Tolak roj'i itu tolak 1 dan 2. Kalau tolak bain itu ada 2, yaitu tolak bain sugro dan kubro. Ketika bain sugro itu 1, 2, dan boleh rujuk ketika sudah habis masa iddahnya. Kalau bain kubro yaitu tolak 3 dan tidak boleh merujuk ketika istrinya sudah menikah lagi dan melakukan hubungan badan. Selanjutnya yaitu iddah. Iddah yaitu masa menunggunya setelah suami menolak istri atau dikarenakan meninggalnya suami. Iddah di sini itu menurut pendapat ulama itu berbeda-beda. Tetapi yang umum itu ketika iddah itu ada yang 2 kali sucian, ada yang 3 kali sucian. Maksudnya itu haid suci, atau dihitung dengan sucinya dulu, suci, haid, suci, haid. Nah, ketika ditinggal mati atau ditalak hamil, suami istrinya hamil, maka iddahnya itu menunggu kelahirannya. Dan ketika ditinggal mati yaitu selama 4 bulan 10 hari iddahnya. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, kehilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.